Shalom saudara-saudara, kita sampai dengan hari ini sudah menjalani tahun 2021 selama 25 hari. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita sudah menjalani hari demi hari sampai dengan 25 hari. Tetapi saudara, di hadapan kita masih banyak sekali dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya. Bahkan selama 25 hari yang sudah kita alami, yang kita sudah jalani, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya. Saya tadi pagi melihat ada forward dari salah satu teman kami dan dia mengirimkan yang dinamakan peta Indonesia. Ya. Di mana-mana terjadi, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Nusa Tenggara. Yang belum terjadi itu yang saya lihat di Papua. Tapi hampir semua pulau di Indonesia itu mengalami apa yang dinamakan banjir, gempa bumi, longsor, erosi dan sebagainya. Ya. Bahkan hari-hari ini kita banyak mendengar bencana-bencana alam yang terjadi. Mungkin kita akan merasakan gini, aduh baru awal dari tahun ini kita sudah menghadapi banyak perkara. Apa yang bakal terjadi 11 bulan yang akan datang? Mau tidak mau kita akan berjalan terus. Waktu selalu berjalan, waktu tidak pernah berhenti. Matahari terbit, matahari terbenam. Besok matahari terbit lagi dan matahari terbenam lagi. Itu merupakan siklus hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mau tidak mau kita tidak bisa mengatakan biar pagi terus, biar siang terus, atau biar malam terus supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Dengan adanya hujan kita lebih bisa tidurnya nyenyak dan nyaman. Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Waktu terus berjalan. Masih 11 bulan lagi kami harus menjalani tahun 2021. Ini seperti suatu pertandingan. Ya. Jadi kalau yang namanya bertanding, otomatis itu bisa menang, bisa kalah. Ya. Tetapi kiat-kiat atau poin-poin apa supaya kita bisa survive. Ya. Kita bisa dinamakan sebagai pemenang dalam menjalani sampai akhir daripada tahun 2021. Mari kita belajar sama-sama pada saat ini. Ya. Tema hari ini adalah bertahan, saudara. Ya, kita bertahan dalam peperangan, dalam menjalani hidup tahun 2021 yang Tuhan rindukan. Bertahan, nak. Bertahan. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Kita harus bertahan. Matius 24 ayat 13. Dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu yang selamat. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan, ya, jelas dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan, bukan bertahan cuma sebentar loh. Ya. Bukan bertahan pada saat kita menghadapi suatu masalah, terus nanti ujungnya kita kalah. Itu tidak bertahan namanya. Ya. Hanya bertahan sementara. Tetapi ya kalau saudara dan saya lihat firman dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ya. Jadi kita harus bertahan sampai garis akhir. Kesudahan itu sampai garis akhir. Itulah yang dinamakan selamat. Apa arti selamat? Saudara, seringkali kita mengatakan, aduh selamat. Ada namanya Pak Selamat. Tetapi yang dinamakan selamat itu adalah mengalami kemenangan. Ya. Masuk di dalam masa yang kelimpahan. Ya. Selamat artinya
naik ke tempat yang lebih tinggi. Itu arti selamat. Ya. Dan yang terakhir, masuk di dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tapi orang-orang seperti itu dikatakan harus bertahan. Saudara. Saya akan memberikan sebuah gambaran apa arti daripada bertahan. Begini saudara, saya baca suatu artikel dan artikel ini kejadian sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar kata orang, ya. Ini bukan sekedar novel, ya. Tapi ini kejadian yang sesungguhnya. Ya. Ada dua orang sahabat dikatakan dalam perikop yang diceritakan itu. Ada dua orang sahabat, ini terjadinya di luar negeri. Dua sahabat ini akan pergi ke suatu kota. Dan untuk itu dia harus berjalan melalui padang es, bukan padang pasir, tapi padang es. Mau tidak mau harus berjalan kira-kira antara 10 kilometer, tidak terlalu jauh, hanya 10 kilometer, tapi harus jalan kaki. Karena tempat itu tidak dapat dijalani dengan kendaraan. Ya. Mau tidak mau jalan kaki. Pada umumnya, pada biasanya mereka berdua ini sudah sering. Ya. Karena dari kotanya untuk menuju kota yang lain itu mereka berdagang. Ya. Membawa barang-barang dan dia berdagang. Jadi sudah sering yang namanya ada badai salju itu sudah sering. Ya. Kadang-kadang tidak ada badai sama sekali, hanya salju seperti biasa. Dan itu sudah merupakan suatu makanan sehari-hari lah dapat dikatakan. Dan itu biasa dan mereka selalu survive, gak pernah mengalami apa-apa. Tapi pada hari itu benar-benar sepertinya masa naas dalam hidupnya. Ya. Masa kesukaran yang sangat berat. Kedua orang ini dengan membawa sedikit perbekalan untuk menuju ke kota yang lain. Mereka berdua berjalan. Nah, tiba-tiba di tengah-tengahnya daripada perjalanan itu. Kurang lebih antara 5 kilometer mereka sudah jalan. Pada waktu pertama kali itu tidak jadi masalah. Semua badan masih sehat, masih kuat, jalannya luar biasa. Ya, dengan sukacita mereka pergi berdua sambil ngobrol dan sebagainya. Tapi ya, saat kira-kira jalan 5 kilometer itu ada badai salju yang luar biasa. Membuat mereka sampai jatuh saudara. Ya. Dua orang ini sampai jatuh. Itu disebabkan badai salju yang amat kuat. Badainya luar biasa membuat mereka kedua terpental. Ya. Dan bukan hanya terpental tapi ketutup salju. Ya, ketutup salju. Karena kalau namanya badai salju saudara jangan bayangkan terus esnya gede-gede sekerikil-kerikil, bukan. Seperti es serut, saudara. Ya. Badai salju itu seperti es serut. Ya. Jadi empuk seolah-olah, tapi menerpa dalam tubuhnya. Itu membuat mereka terpental. Nah. Dan ketutup salju. Tapi karena mereka sudah hal yang seperti biasa, jadi mereka bisa lepas dari tutupan salju itu. Mereka bisa berdiri lagi. Ya. Baru mereka berdiri, ketimpa lagi. Baru mereka jalan kira-kira 1 atau setengah kilometer, ketimpa lagi. Dan akhirnya satu orang, temannya itu mengatakan, kamu teruskan saja perjalananmu. Ya. Jangan mikirkan saya. Kata temannya satu itu. Aku sudah gak kuat, biarkan aku mati. Tapi kamu tidak boleh mati. Sebab Join yang ada di sana sedang menantikan kita berdua. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya engkau bisa mencapai tempat itu. Kata temannya mengatakan begini. Kita berdua dan sampai sana harus berdua. Jangan patah semangat, ayo lagi.
aku sudah gak kuat. Nah, terus temannya mengatakan, ayo gandengan kita. Ya. Ayo kita gandengan, kita pelukan dan berjalan sama-sama. Kalau kamu gak kuat, tak seret sama saya. Gendong sudah gak bakal kuat, tapi tak seret sampai kamu bisa. Saudara tahu, mereka sudah kedinginan yang luar biasa. Tapi dengan saling berpelukan, ya, saling unity, saling memberi semangat, ya, saling sungguh-sungguh mereka kuat, ya. Akhirnya badan mereka kan mengeluarkan panas. Nah, tambah berdua mereka, tambah saling mentransferkan panas di dalam tubuhnya, ya, membuat kedua orang ini menjadi kuat kembali, tidak beku. Ya, mereka tidak beku, tapi tambah kuat, terus jalan, terus jalan, terus jalan. Teman yang satunya mengatakan, aku rada kuat. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, dia melihat akan lampu. Ya, dia katakan, saya lihat di sana ada lampu, itu terang. Ya, berarti di situ paling tidak ada rumah atau gubuk yang bisa kita berteduh. Begitu. Tapi masih jauh, tidak masalah. Ayo jalan terus, jalan terus. Itu ada terang, ada lampu, berarti ada orang di situ. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya dia berjalan mendekati tempat itu. Ternyata di situ ada kayak kafe, saudara. Ya, ada kafe di situ. Dan mereka mencapai tempat itu dan mereka boleh berniang. Ya. Di situ ada api. Ya. Di situ ada sedikit sup yang orang itu jualan. Mereka boleh melepaskan lelah. Ya. Sambil makan, minum sup dan air panas. Ya. Disediain kopi, disediain susu coklat, ya, dia beli di situ, semua disediakan. Lalu pemilik kafe itu mengatakan, biasanya tidak terlalu seperti ini, tapi badai ini luar biasa. Sebaiknya kalian bermalam di sini, jangan teruskan perjalananmu. Ya, badai nanti malam akan lebih berat lagi. Kita biar di sini. Ya, di sini ada tempat yang bisa kamu tidur sekalipun tidak memadai, bukan merupakan sesuatu hotel ya, hanya kafe. Tapi setidak-tidaknya kamu bisa duduk sambil tidur, sambil menentukan sampai besok kamu boleh berangkat lagi. Saudara, akhir cerita mereka istirahat di situ, mereka tidur di situ. Nah, besok pagi dia melihat matahari mulai bersinar, ya, menandakan badai sudah berlalu. Mereka meneruskan perjalanan, akhirnya sampai pada tujuan. Saya waktu membaca artikel ini, saya katakan, Tuhan, jadi bagaimana cara untuk bisa bertahan di dalam menghadapi badai ekonomi, badai pandemi yang saat ini ada, badai perekonomian yang luar biasa terjadi akhir-akhir ini dan yang akan datang kita tidak tahu. Lalu apa yang terjadi lagi? Saudara, bencana alam terjadi. Nah, tapi Tuhan sudah memberikan sesuatu poin-poin yang luar biasa. Yaitu apa? Saudara dan saya tanggal 12 kemarin sudah dilantik menjadi generasi terdahsyat. Betul gak sih saudara? Saya percaya buat saudara yang belum mendengar, dengarkan melalui YouTube. Ya. Saudara dan saya sudah ditentukan, dilantik untuk menjadi generasi terdahsyat. Apa artinya? Harus bisa bertahan sampai kesudahnya. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam menghadapi tahun 2021, ayo bertahan, jangan kalah di tengah jalan, jangan merasakan menyerah di tengah jalan. Tuhan katakan bertahan nak, bertahan. Nah, salah satunya adalah unity.
Ya. Unity seperti dua sahabat ini, dia unity, saling mendorong, saling memberi semangat, ya, saling menolong. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sampai kepada tujuan dan selamat. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Di dalam Alkitab kita bisa membaca contoh apa artinya unity, saudara. Nah, apa sih yang Tuhan mau untuk saudara dan saya boleh unity? Firman Tuhan katakan seperti ini. Kita baca apa yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Jadi sebetulnya tentang unity, tentang kesepakatan, tentang saling mendorong, saling memberikan semangat. Itu sudah ada contohnya di dalam Alkitab. Setiap kali kita baca Alkitab itu akan muncul kembali. Oh ya, ini artinya unity. Ini artinya bahwa kita sama-sama untuk masuk di dalam rencana Tuhan tahun 2021 ini. Dan kita akan dikatakan kuat, selamat karena kita bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Yuk kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 14 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujangnya pembawa senjatanya. Jadi ada dua orang yaitu Yonatan dan pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pegawai orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Jadi Yonatan dan pembawa senjatanya pergi sendiri tanpa setahu Saul. Adapun Saul di ujung Gebia di bawah pohon delima yang di Mikron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Saudara, saat itu orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Ahia anak Ahitub saudara Iskabot, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada di ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang satu bernama Sene. Ujung yang satu itu berdiri sebelah utara dan tantangannya Mikmas. Yang lain di sebelah selatan dan tantangannya Geba. Perhatikan ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, mereka sedang menghadapi musuh orang Filistin. Ya. Dan kalau dihitung bahwa rakyat Israel yang 600 orang ini dikatakan di sana ya ada 600. Dibandingkan dengan mereka itu tentara Filistin sangat besar. Tentara Filistin sangat banyak. Sehingga Saul juga merasa gentar di dalam menghadapi Filistin itu. Lalu tiba-tiba Yonatan mengatakan, yuk kita ke sana. Saudara lihat pembicaraan ini. Ya. Pembawa senjata, dia sekedar hamba. Dia sekedar bawa cuma senjatanya daripada Yonatan. Ya. Mungkin dia ketakutan. Mungkin dia mengatakan, lah ya wong yang banyak aja gak berani, kita cuma berdua. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya pasti kita kalah lah. Tetapi saudara lihat. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya,
lakukan niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Saudara, kesepakatan akan membuat suatu keselamatan. Ya. Unity akan membuat keselamatan. Mencapai ujung daripada puncak destiny saudara dan saya. Unity. Ya. Unity. Seperti Yonatan dan pembawa senjatanya. Mereka unity. Ayo jalan. Terus jalan. Naik. Ayo naik. Minta tanda-tanda dari Tuhan. Dan kalau saudara baca selanjutnya. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Unity. Bertahan dengan cara unity. Akan membuat sampai kepada ujungnya. Sampai kepada akhir tahun ini. Saudara dan saya masuk di dalam kemenangan. Unity. Ya. Yuk kita baca lagi. Di dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat. 2 orang sepakat meminta sesuatu, pasti Tuhan buat terobosan. Saudara percaya enggak hal ini? Ini bukan kata Ibu Nani, ya, tapi kata firman. Dan yang ngomong ini di dalam Matius 18 ayat 19 itu bukan murid. Tapi keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan saat Yesus ada di dalam dunia. Jadi yang ngomong ini juru selamat kita. Juru yang menyelamatkan. Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang berjanji ini Tuhan Yesus sendiri. Tuhan akan pegang janjinya. Apa yang difirmankan pasti jadi. Itu Tuhan. Yang janji bukan manusia. Yang mengatakan kalau engkau sepakat di dalam dunia ini. Dengan sehati sepakat. Minta sesuatu aku akan kabulkan. Yang sekali lagi yang janji adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang janji adalah juru penyelamat saudara dan saya. Kita harus percaya. Punya iman. Kan katakan Tuhan, aku pegang apa yang kau katakan saat engkau ada di dalam dunia. Jikalau aku sehati, sepakat, minta apapun engkau beri. Pegang itu. Dalam tahun ini, sepanjang tahun ini, apapun yang saudara alami, pegang firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang mengatakan, janji Tuhan yang mengatakan, jikalau engkau di dalam dunia ini, bukan di surga loh, di dalam dunia ini berdoa sepakat, maka doamu akan didengar oleh Tuhan. Minta apa saja Tuhan akan berikan. Saudara, pegang itu. Nah, ini sudah terjadi yang dialami oleh satu keluarga. Ini kesaksian yang sungguh terjadi saudara, ini bukan main-main ya. Dan bukan dongeng, tapi ini fakta dan kenyataan. Satu keluarga, suami istri dan beberapa anaknya. Mereka ekonominya mulai turun ya. Akhirnya dalam kata-kata sekarang bangkrut saudara ya. Usahanya bangkrut semuanya. Utangnya di bank 250 juta. Itu saat itu ya. Kalau sekarang ngomong 250 juta mah enteng. Ya, tapi pada saat kira-kira 5 tahun yang lalu. Itu cukup besar. Ya. Dan yang dipakai jaminan apa? Rumahnya. Ya. Karena keadaan sudah tidak bisa bayar bertahun-tahun. Ya. Lalu bank itu mengatakan waktunya akan disita dan sudah ditulis saudara di rumahnya, rumah ini dalam penyitaan bank ini. Ya. Dia rada malu juga sih,
Karena rumahnya ditulisin bahwa rumah ini akan sudah disita, sudah jadi kekuasaan dari bank dan akan dilelang, saudara. Dan itu yang membuat keluarga ini benar-benar menderita. Ya. Tapi satu perkara, keluarga ini punya Tuhan. Ya. Percaya Yesus. Lalu mereka mengatakan, yuk kita sepakat. Karena firman Tuhan dalam Matius 18:19, kalau kita sepakat sehati, Tuhan akan tolong. Tuhan mendengar doa kita, kita sepakat. Mereka akhirnya bersepakat untuk apa? Doa puasa, saudara. Sudah gak ada jalan. Sudah gak ada jalan keluar, sudah deadlock, sudah benar-benar sudah, ya menyerahlah. Dan dia tak tahu kalau sudah disita mereka mau kemana. Kontrak rumah sudah tidak bakal bisa. Apa yang terjadi? Mereka doa puasa. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jikalau semua jalan tertutup, engkau harus melihat ke atas. Masih ada jalan keluar. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Saudara. Jadi singkat cerita, keluarga ini mulai doa puasa, makan sekali. Yaitu setiap jam 6 sore. Ya. Jam 6 sore mereka makan, sesudah itu sepanjang hari mereka doa. Karena apa? Gak punya pekerjaan sudah. Ya. Semua anak-anaknya diajak, ayo puasa. Ayo puasa. Semua anaknya setuju. Mereka bersepakat bukan sekedar berdua. Mereka berdua dan anaknya ada 2. Jadi berarti mereka berempat, ya, bukan orang 2 yang sepakat, tapi orang 4 yang sepakat. Itu double porsi namanya. Mereka doa puasa, hanya makan setiap jam 6, jam 5 ibunya masak dengan sederhana dan mereka makan 1 hari cuma sekali, berarti lebih ngirit ya daripada semuanya. Setelah selesai semuanya banyak minum, masuk puasa lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Hidupnya hanya menyembah Tuhan. Doa, baca Alkitab. Itu dilakukan mereka berempat. Ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Gak ada apa-apa. Gak ada berita dari bank. Tidak ada berita ada orang datang untuk menyita dan dia dilakukan lelang. Tidak ada surat untuk lelang. Tapi mereka tetap mengatakan, Tuhan tolong kami. Ampuni kesalahan kami. Ya. Mereka benar-benar minta ampun untuk segala dosa dan kesalahan. Mereka minta ampun akan semua salah jalan yang mereka sudah lakukan. Dan mereka hanya bilang, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Karena anak-anaknya juga sudah gak bisa sekolah, saudara. Karena sudah hampir dikeluarkan. Karena sudah 6 bulan gak bayar uang sekolah. Ya. Jadi anaknya sudah gak mau sekolah. Mah, Pak, malu Pak. Diomong orang Pak. Dan setiap kali mau ulangan. Dikatakan, kamu gak boleh ulangan, orang tua kamu sudah datang. Itu bagi seorang anak sangat tertekan di sekolahan. Ya. Sehingga mereka lebih baik aku ndak sekolah. Ya. Itu beban berat yang amat berat buat seorang tua yang sampai tidak bisa nyekolahkan anaknya. Ya. Jadi selama 1 minggu ini anaknya tidak sekolah dan kerjanya hanyalah doa, penyembahan, pujian, terus menerus. Sampai dengan hari ke-7 karena mereka melakukannya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Minggu mereka ke gereja. Selesai gereja mereka datang ke rumah lagi. Minggu pun mereka puasa. Sore jam 6 mereka baru buka puasa. Apa yang terjadi? Tuhan dengar doanya. Tuhan genapkan semua apa yang dirindukan. Tiba-tiba hari Senin ada telepon dari bank. Dikatakan, Pak, Bapak
diharap datang untuk menghadap direksi. Dia mengatakan, Bu, saya akan menghadap. Kata suaminya kepada istrinya, ya, kalian berdoa, saya akan menghadap. Kemungkinan yang paling jelek adalah saya harus tanda tangan untuk menyerahkan rumah ini. Ya. Sudahlah, kita pasrah. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Nah, kalian berdoa, Papa akan berangkat. Nah, langsung ayahnya pergi untuk menghadap direksi. Ya. Dia sudah deg-degan, dia sudah dalam keadaan puasa loh, masih puasa hari Senin itu. Mereka datang dan saat itu disuruh masuk dan ketemu direksi. Bukan sekedar seksi kredit ya, bukan sekedar CEO, tapi dia disuruh menghadap kepada direksi. Itu pimpinan yang paling tinggi dari sebuah bank. Dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Dia datang, dia bilang begini, bagaimana Pak keadaannya? Dia bilang, ya beginilah keadaan saya. Dia bilang gitu. Oh. Bagaimana dengan hutang Bapak? Maafkan Bu, Pak, saya sudah menyerah. Gitu. Saya mau ngomong apa lagi? Memang saya salah. Saya menyerah. Apa yang diputuskan, ya itulah yang saya akan terima. Lalu Bapak ini nangis, saudara. Karena dia sudah tahu, aduh bakal apa yang harus saya jadi. Mungkin saya akan tidur di bawah jembatan. Ya saudara, sudah gak ada harapan. Tapi tiba-tiba direksi itu mengatakan, Pak, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Bapak. Dia dari nangis, dari tunduk, matanya sampai melek dan lihat direkturnya, direksi itu. Dia cuma melongo, dia gak berani. Apa itu Pak? Gak berani juga. Dia cuma melongo aja. Pak, keputusan direksi pusat 250 juta utangnya Bapak. Ya. Plus bunga yang selama ini Bapak harus bayar mencapai 500 juta. Dia sudah diem. Ya. Tetapi direksi pusat memutuskan Bapak tidak usah membayar bunga yang 250, dihapuskan. Tinggal Bapak bayar 250 juta. Dia itu sudah bersyukur, tapi 250 juta juga gak ada duit. Ya, dia diam aja sambil terus mengeluarkan air mata. Lalu direksi itu mengatakan, dan ada kejutan lagi Pak. Uang yang 250 juta yang merupakan utang pokok dari Bapak ini. Bapak boleh cicil 25 bulan. Jadi Bapak hanya bayar setiap bulan itu 1 juta. Ya. Jadi selama 250 hari. Ya, hampir setahun Pak. Ya. Bahkan 250 bulan. Ya. Pokoknya sebulan Bapak bayar 1 juta saja. Dan itu pokok. Enggak pakai bunga. Dia pelong hatinya. Ya. Kalau 1 juta aja ya saya mungkin bisa pikirnya. Lalu dia katakan, bagaimana Bapak? Ya saya mengikuti akan peraturan dari bank, dia katakan begitu. Tapi Bapak bisa gak kira-kira? Dia diam aja. Kalau Bapak masih keberatan, coba keberatannya apa? Dia katakan, Pak, sebetulnya saya itu sudah jobless. Saya sudah gak punya apa-apa.
Jadi terserah bagaimana banknya saja. Lalu tiba-tiba mengatakan, kalau utang Bapak dari 250 juta, saya potong lagi. Sehingga Bapak bayar 25 juta saja. Bagaimana? Wah, dari nangis dia mulai tersenyum. Dan dia katakan, yang 25 juta Bapak boleh cicil 25 bulan. Saudara, bukankah itu mujizat? Mujizat apa? Kesepakatan, doa, puasa, terobosan terjadi. Singkat cerita, tidak jadi disita. Dan dia mulai terus puasa lagi, saudara. Puasa apa? Puasa minta kerjaan. Tuhan, buat aku punya kerjaan, biar aku bisa membayar yang dinamakan 25 juta diangsur setiap bulan, 25 kali. Dan tiba-tiba Tuhan buat terobosan. Tuhan kalau menolong tidak separuh-separuh. Tuhan menolong sampai tuntas. Tiba-tiba ada orang, karena dia memang megang proyek dulunya, ada orang mengatakan, saya tuh punya proyek ya, kamu mau enggak dimegang? Dia bilang mau. Oke, proyek ini kamu pegang, kamu tak kasih. Jadi saya tidak memberikan kamu borongan, tapi tusih aja. Saya kasih kamu bonus, semuanya ini 10% dari semua biaya yang saya keluarkan. Saudara, biasanya yang namanya tusih ya, yang namanya persenan itu antara 5 sampai 7,5%. Tapi dia dapatnya 10%, saudara. Dari proyek itu tidak sampai 25 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan 25 juta bisa dibayar. Dan anaknya bisa sekolah lagi. Proyek 1 selesai, dia dikasih proyek lagi. Proyek yang kedua selesai, dikasih proyek yang ketiga. Dan sampai sekarang terjadi pemulihan di dalam keluarganya. Dan dia katakan, pertolongan Tuhan ini seperti ini tidak pernah saya lupakan. Oleh karena itu, sekarang bukan saya puasa terus, dia bilang. Tapi saya mengambil komitmen 1 minggu 1 kali saya doa puasa bersama dengan anak-anak saya. Dan dilakukan sampai sekarang. Luar biasa. Terobosan terjadi saat terjadi yang dinamakan unity. Sepakat, saya berdoa buat saudara-saudara yang saat ini mendengar akan khotbah ini, yang saat ini yang ada di sini maupun yang streaming. Ingat, jikalau engkau di dalam dunia ini sepakat, apa yang kau minta Tuhan kabulkan. Sudah ada contohnya. Yonatan dan pembawa senjatanya. Pengalaman dari keluarga ini menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Poin yang kedua dikatakan, jikalau saudara dan saya di dalam menghadapi dan menjalani tahun ini mempunyai jiwa yang lain seperti Kaleb dan Yosua. Ya. Hal yang kedua, harus punya jiwa. Jiwa itu apa sih saudara? Jiwa itu karakter sebetulnya. Ya. Jiwa itu karakter, punya karakter yang beda dengan yang lain. Ya. Di dalam segala usaha, kalau saudara dan saya itu punya karakter yang berbeda, dimanapun juga saudara berada, selalu dapat yang namanya favor. Ya. Pasti saudara, jikalau saudara punya sikap yang berbeda, ya, punya jiwa yang berbeda seperti Kaleb dan Yosua, ya, cara berpikir yang berbeda, ya, maka dimanapun juga saudara berada,
favor Tuhan tidak pernah undur dari saudara. Ya. Kita akan baca sama-sama. Bilangan 32 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan begini, kecuali Kaleb bin Yefuna, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu punya jiwa yang lain. Ya. Mengikut Tuhan tidak asal-asalan. Mengikut Tuhan bukan hanya sementara, tapi dikatakan punya jiwa yang lain. Bulat percayanya. Tidak pakai reserve. Percaya penuh. Bulat. Kayak bola. Ya. Kita baca Bilangan 14 ayat 24 juga. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Bukan hanya saudara, jika saudara mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tapi anak cucu kita akan menikmatinya. Saudara, saya kasih sebuah contoh tentang keluarga saya. Ya. Kami ini keluarga besar, saudara. Ya. Anak orang tua saya itu 10, saudara. Dan saya anak yang nomor 7. Saya masih punya 3 adik-adik. Ya. Kakak-kakak saya yang di atas masih ada 6, 7 saya. Dan ada 3 adik di bawah. Ya. Saudara, saya tahu ya, keluarga kami itu ada sesuatu antara komitmen ya nggak tahulah. Pokoknya adalah begini, setiap pagi mama saya itu mulai jam 6 kurang seperempat itu sudah keluar dari rumah. Kemana? Ke gereja. Di sana mama saya berdoa dengan tekun dan menyebut nama anak-anaknya satu persatu. Nah, setiap jam 12 siang papa saya berdoa. Dan saya pernah ngintip papa saya kalau berdoa di mana. Dia sujud, tangannya di kepal dan saudara tahu menghadap jendela yang terbuka. Jadi saya tuh ingat akan Daniel. Ya. Daniel itu selalu berdoa menghadap kepada Tuhan dengan jendela dibuka. Ya. Papa saya itu lakukan seperti itu. Nah, dan setiap jam 6 sore itu anaknya nggak boleh pergi-pergi. Kita mau main, mau kemana, pokoknya jam 6 harus di rumah. Ngapain? Doa. Semua anak-anaknya dikumpulkan dalam suatu kamarnya mami papi ya. Doa. Kita sih nggak pakai doa, kitanya masih kecil-kecil. Saya masih ingat saya kecil banget ya. Yang doa siapa? Papa dan mama saya. Dan saudara tahu, mama dan papa saya kalau doa itu anaknya disebut satu-satu. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Namanya disebut. Dan saya sampai ingat sampai sekarang. Saudara tahu doa dari mama saya mengatakan begini, Tuhan biarlah anak-anakku itu engkau beri kurungan emas katanya. Dikurung saja dengan kurungan emas supaya tidak keluar dari rencanamu. Karena dikurungi dengan kurungan emas. Saya sampai sekarang ini sudah sekian puluh tahun ya, kurang lebih mungkin 70 tahun yang lalu. Saya mendengar doa itu setiap hari. Gak pernah mama saya itu berdoa tidak menyebut anak-anaknya dan tidak mengatakan masukkan anak-anakku dalam kurungan emas supaya dia tidak keluar dari rencanamu. Kita semuanya itu kalau sudah selesai itu ketawa. Wah, bakal kita masuk di kurungan emas. Memang kurungannya emas tapi kan kita gak bisa pergi-pergi gitu. Terus saya pernah tanya, Mi, kok dikurung itu kan gak enak, Mi? Memang nak, di kurungan tuh gak enak. Tapi kurungannya kan emas, enak nak. Kalau orang di kurungan itu selalu dijamin dikasih makan. Gak mungkin kamu punya
ayam tuh dikurung, kamu kasih makan enggak? Kasih makan kan? Enggak usah pergi-pergi toh. Kamu selalu dikasih makan. Enak toh. Saya pikir, oh iya juga ya. Memang kurang bebas. Tapi enak dikasih makan. Enggak pakai kerja. Dalam pikiran saya kan enggak pakai kerja tapi dikasih makan gitu. Nah, itu didoakan setiap kali saudara. Ya. Dan dikatakan Tuhan jadikan anak-anakku itu pelayan-pelayanmu. Ya. Itu selalu didoainnya begitu. Dan saudara tahu sampai sekarang semua anak-anaknya orang tua saya jadi sarjana. Yang kedua, semua anak-anaknya orang tua saya jadi hamba Tuhan. Kalau enggak jadi doa syafaat, jadi majelis gereja, pelayanan, ya. Jadi pendeta, jadi penginjil. Sampai anak cucunya. Pak Yusak jadi pendeta, 3 anaknya jadi pendeta. Saudara, saya di sini, Sofi akhirnya jadi pelayan Tuhan. Ya. Semua anak-anaknya jadi penginjil, ya. Dimanapun juga. Menjadi pendoa syafaat. Ya. Cici saya yang sama-sama di kota Sion, jadi pendoa syafaat. Ya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan ya, bahwa mempunyai jiwa yang lain seperti Kaleb dan Yosua. Orang tua saya pun mengalami, anak cucunya diberkati Tuhan. Ya. Saya mendorong buat para orang tua, doa buat anak-anakmu. Ya. Mulai didoakan, mulai disebut namanya satu-satu. Hasilnya luar biasa. Ya. Jangan bosan. Kalau namanya bertahan itu udah bosan-bosan. Terus menerus. Saudara, kami sampai apal. Nanti habis ini mami doanya mesti begini. Sampai apal saudara. Karena apa? Ya tiap hari. Terus tiap hari. Sebut namanya tidak males-males. Semuanya. Dan tidak pernah keliru. Anak 1 terus nomor 3. Enggak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Namanya disebut. Ya. Dan hasilnya luar biasa. Ya. Saudara, kita kembali. Kaleb dan Yosua. Ya. Kaleb dan Yosua itu sama. Ya. Saat dia mengintai, dia tahu ini tanah perjanjian, tanah yang luar biasa sekali. Ya. Yang 10 orang pengintai yang lain memberikan berita buruk. Tapi 2 orang ini mengatakan, jangan takut. Apapun yang kita hadapi, yang ada di mereka sudah lenyap. Tuhan kita yang akan membabat habis semuanya. Ya, kita akan menelan semuanya sampai habis. Saudara, heran sekali punya jiwa yang lain. Tapi dengan apa yang dikatakan dengan 10 orang itu, akibatnya apa? Kaleb dan Yosua mengalami imbasnya, saudara. Mengalami imbasnya. Mereka enggak salah. Mereka bahkan membantu Tuhan. Memberikan pernyataan, membela Tuhan. Tapi mereka ikut kena imbasnya. Apa imbasnya? Putar-putar 40 tahun. Nah. Tapi saudara lihat, karena dia punya jiwa yang lain, dia tidak pernah memberontak. Dia tidak pernah komplain dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, yang salah kan orang 10. Saya kan gak salah. Kenapa gak semuanya aja suruh muter-muter, saya sama Kaleb dan beberapa orang yang setia suruh masuk dulu ke Kanaan. Kan sudah hampir sampai. Wong saya ke sana bolak-balik 40 hari keliling-keliling dan saya pulang kembali kok Tuhan dengan membawa hasil yang luar biasa. Deket banget. Kenapa aku disuruh muter-muter juga? Aku tidak salah, saudara. Mereka berdua tidak komplain. Dan karena apa? Aku sepakat dengan pemimpinku. Musa tidak salah juga. Yang salah Yosua tidak, Musa tidak salah. Tapi Yosua dan Kaleb ikut
tunduk sebagai seorang yang ada di bawah Musa. Waktu Tuhan mengatakan putar kembali ke padang gurun. Ini firman Tuhan. Dua orang ini taat. Sekalipun dia tidak bersalah. Tapi begitu ada firman Tuhan, mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Mereka ikut kok. Putar-putar 40 tahun. Tapi di dalam putar-putar itu semua mati, mereka tidak mati. Semua kena masalah, mereka tidak kena masalah. Semua kena tulah, mereka tidak kena tulah. Saudara, saat ini pun demikian. Jikalau saudara dan saya punya jiwa yang lain, mengikut Tuhan sepenuh hati dalam masa-masa pandemi, dalam masa-masa resesi, dalam masa-masa musibah terjadi, saudara dan saya akan diluputkan. Amin. Percaya. Sebagaimana Kaleb dan Yosua, dua-duanya ikut di padang gurun. Dan saat ini saudara, bukankah kita ini masuk di dalam masa pandemi? Ikut enggak? Ikut. Ada di tengah-tengahnya? Ya. Kalau kita mendengar banyak sekali musibah, kita kena imbasnya juga. Kena. Kalau ekonomi terjadi sesuatu resesi, kita kena enggak? Kena. Tapi satu perkara, sekalipun kena imbasnya, kita tetap survive di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya akan ditolong dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara dan saya akan dibedakan menjadi orang-orang yang dibedakan. Saya percaya saudara, ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Biarlah dalam tahun ini kita katakan Tuhan, aku mau mengikut Engkau dengan segenap hati. Supaya apa yang dialami oleh Kaleb dan Yosua menjadi bagianku. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah cinta mati. Wah, tahun 2021 harus cinta mati. Apa yang dinamakan dengan cinta mati? Ya. Contohnya ada di dalam Alkitab, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ini keempat orang tidak tinggal di tempat yang enak. Mereka dulunya hidup bebas, ya, karena mereka ada di mana? Mereka ada di tanah Israel, ya, tanah Palestina yang penuh dengan susu dan madu. Tapi ketiga empat orang ini mempunyai yang dinamakan cinta mati sama Tuhan. Ya. Lalu terjadilah peperangan. Raja Nebukadnezar menaklukkan akan Israel. Dan Yehuda disebabkan rajanya yang memberontak terhadap Tuhan. Tuhan lepaskan. Tuhan buat dijajah oleh Nebukadnezar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang yang pintar-pintar ditawan, termasuk 4 orang ini. Ditawan jadi pegawai raja. Enak loh, daripada jadi orang miskin, selalu dibedakan. Sekalipun ditawan, tetap dibedakan. Sudah tahu? Dalam masa yang sekarang ini, sekalipun ada dalam penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan pandemi. Persoalan banyak hal yang kita hadapi dalam tahun 2021. Tetapi saudara dan saya menjadi pasukan yang terdahsyat. Saudara dan saya akan dibedakan dengan yang lain. Sekalipun di dalam tawanan. Apa sih arti tawanan? Tidak bebas, saudara. Bukankah kita saat ini tidak bebas? Kemana-mana harus pakai masker. Gak pakai masker tidak boleh. Nah, suatu saat saudara yang dinamakan tidak bebas itu begini. Sekarang banyak peraturan. Nah, suatu saat saya itu pergi ke Serpong
kemarin kira-kira ya masa pandemi inilah. Kita ke Serpong dan waktu itu Sophie dan Freddy ngomong, "Mah, saya itu pengen ke Kia ya." Jadi yang di sana kan ada Kia ya. Itu suatu furniture, suatu jual-jual yang begitu banyak di IKEA itu ya, tempat yang sangat besar, semua ada. Nah, saya bilang, saya sih tidak mau beli apa-apa kok kalau ke IKEA. Mama mau beli apa? Saya itu seneng dengan biskuitnya, saya bilang. Karena kalau di IKEA itu ada biskuit yang dari luar negeri, itu enak sekali. Nah, saya bilang, nanti saya mau beli itu aja. Gitu. Ya udah, kalau gitu gini aja mah, Mama di tempat kafetarianya, nanti saya cuma beli sesuatu barang yang saya perlu, nanti Mama tak jemput lagi. Sip, oke. Nah, kita sudah siap-siap pakai masker nih, ya, karena masuk ke sana kan nggak mungkin boleh. Saudara tahu, sampai di sana, dia ngomong gini, "Maaf ya Bu, maaf ya, saya mau minta KTP-nya." Lah, saya pikir kok dulu nggak pernah kita kalau ke mall diminta KTP tuh. Kalau mau naik pesawat diminta KTP, diminta tiketnya. Kalau mau ke mall nggak ada. Mau ke toko masa dilihat KTP? Nah, saya bilang, "Kenapa sih Mas, maksudnya bagaimana?" Ini peraturan Bu, kalau ibu umurnya 60 ke atas tidak boleh masuk. Hah? Ya, walaupun pakai masker. Pak, iya, ini peraturan. Maaf sekali, ibu tidak boleh masuk. Maaf ya, yang merasa dirinya 60 tahun gak boleh masuk. Jadi saya bilang, oh ya sudah Pak. Jadi gimana Pak? Saya mau di kafenya saja, di kafetarianya saja. Gak boleh Bu. Saudara tahu, semua dibatasi saudara. Ya. Sampai si Sophie ngomong gini, "Pak, ibu saya tuh sehat." Bukan masalah sehat Bu, ini peraturan. Saudara, saya gak boleh masuk. Ya sudah, akhirnya ya udahlah kamu yang masuk sana cepat-cepat beli sesuatu dan keluar lagi. Mama di mobil saja, di parkiran, karena gak boleh masuk. Bukankah itu saya bukan tawanan? Ya, saya bukan orang buronan, tapi nggak boleh masuk. Inilah yang namanya orang kalau tawanan itu dibatasi menjadi tawanan. Ya. Tanpa sadar kita tuh seperti itu. Kemana-mana harus pakai masker. Maaf Bu, masker dipakai. Maaf Pak, masker dipakai. Ya kan? Itu seolah-olah kebebasan kita dibatasi. Tapi satu perkara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap menjadi generasi terdahsyat. Amin. Ya. Sadrak, Mesah dan Abednego ya, serta Daniel, sekalipun ditawan, hidupnya enak. Hidupnya enak kan? Saya sekalipun tidak boleh pergi ke IKEA, gak masalah. Itu tidak membuat sayanya jadi sedih. Itu tidak ada gunanya. Saya ke mall yang lain masih bisa. Jadi kita bisa survive dalam kehidupan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesah dan Abednego. Kenapa? Karena dia dikatakan menjadi orang yang cinta mati sama Tuhan. Saudara, dalam menghadapi tahun 2021 yang Tuhan inginkan, apapun pembatasan yang kita hadapi, kita belajar tetap cinta mati sama Tuhan. Kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10. Demi didengar Daniel atau pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka, yang seperti saya katakan ada jendela yang ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang dia lakukan. Cinta mati
Tidak takut mati. Ya. Dilarang, tetap aku cinta Tuhan. Hasilnya dimasukkan ke lubang singa, tapi singa tidak makan dia, bahkan menjadi sahabatnya. Luar biasa. Ya. Orang yang cinta mati sama Tuhan. Saudara akan terluput dalam masalah-masalah, bencana yang terjadi. Saudara dan saya pasti diluputkan. Amin. Nah, bagaimana dengan Sadrak, Mesak dan Abednego? Sama. Dalam Daniel 3 ayat 15 dikatakan, sekarang jika kamu bersedia dan kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan tuanku raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Berani menanggung resiko demi cinta mati sama Tuhan. Ayo cinta mati sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita katakan, aku tetap memilih Tuhan. Jikalau saudara disuruh pilih, mau ini atau mau ini, kalau tidak, kamu mati. Saudara katakan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Tuhan. Aku tetap tidak mau menyakitkan hatinya Tuhan. Saudara yang seperti itu, Tuhan akan luputkan dari semua masalah dan malapetaka. Amin. Ya. Yang terakhir kita berbicara tentang apa? Mempunyai penyerahan total. Ya. Resiko gak masalah, tapi betul-betul menyerah kepada Tuhan. Tahun ini buat penyerahan total kepada Tuhan. Ya. Kita belajar dari Maria. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, saat dia dipilih untuk melahirkan Yesus, itu resikonya besar. Ya. Dia akan dikatakan gini, seorang perempuan yang mengandung tidak ada, belum menjadi seorang istri, dirajam. Ya. Lalu dia harus menghadapi akan Yusuf sebagai tunangannya. Apa percaya tiba-tiba saya belum apa-apa? Apa enggak saya nanti dianggapnya saya itu nyeleweng, saya itu selingkuh. Itu semua dia hadapi. Tapi satu perkara, penyerahan total yang ada dalam hidup Maria membuat semua terjadi pembalikan keadaan. Saudara, pada saat saudara dan saya menyerah, saya yakin dan percaya pembalikan keadaan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayo tahun ini kita buat 4 poin ini menjadi milik kita. Dan saya yakin dan percaya masa-masa pandemi, masa-masa musibah, masa-masa resesi, Tuhan tetap akan menolong kita. Masih ada Tuhan, masih ada jalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Buat firman-Mu ini menjadi berkat saat ini. Kami firman sudah berhenti, tapi satu perkara, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Satu hal kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Terus Tuhan berbicaralah kepada setiap kami yang mendengar pada saat ini. Terus Tuhan, bangkitkan iman kami.
Jadikan kami menjadi generasi terdahsyat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.